Oke guys, selamat datang di podcast DMS kali ini. Kita akan membahas pertanyaan seputar dunia ojol tentunya ya. Di sini nanti kita akan ditemani oleh beberapa dua narasumber yang tentunya udah pasti di dunia ojol. Mereka udah paten lah. Dan tentu ibaratnya saya di sini nggak sendirian, saya dibantu sama teman saya sebagai host juga nanti dengan Bang Wendy untuk bantu saya untuk mengulik nih tentang fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ojol kali ini. Oke. Ya, siap. Gimana Bang Wendy hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas Vincent. Kebetulan lagi ngantarin ya, tanggal merah kan? Oh aman ya, berarti aman ya. Jadi kita bisa diskusi-diskusi ini ya. Iya. Oke. Kira-kira kalau menurut Bang Wendy nih, dunia ojol sekarang kira-kira gimana nih? Apakah masih bisa kita kulik atau ya kayaknya bakal banyak kendala nih ke depan nih? Kayaknya masih sih Mas ya. Soalnya tergantung cara kita ngelola akun itu sendiri kan. Cuman emang realitanya sekarang sih banyak teman-teman yang udah mulai kayak hampir putus asa lah dibilangnya. Makin kesini juga aplikator juga udah makin semena-mena lah istilahnya gitu ya. Tapi untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak, kayaknya masih bisa. Nah, makanya itu kita ada dua narasumber kali ini kan. Iya, dua narasumber ganteng-ganteng ini ya. Nggak aja jadi bisa teman-teman yang lain gimana sih cara ngedapetin penghasilan yang layak di Gojek gitu kan. Iya betul, setuju banget. Jadi ada 3 poin utama teman-teman di sini yang bakal kita bahas tentang dunia ojol ya. Tentu kayak apakah prospek ojol itu masih bisa dijadikan profesi utama ataukah hanya sekedar sampingan, lalu menjadikan ojol sebagai penghasilan utama, apakah masih bisa mensupport ataukah ya bagaimana pandangan ojol sebagai profesi ya. Banyak orang-orang di luar sana yang minat sekali nih jadi ojol. Tentu bakal kita kulik habis-habisan dengan beberapa pertanyaan yang nanti bakal kita ajukan ke narasumber. Tentu di sini kita hadirkan narasumber kita, dua orang ganteng-ganteng ini. Ada Bang Karyo dan Bang Lutfi. Gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik semuanya ya. Aduh, gimana kira-kira persiapan hari ini? Udah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin membantu teman-teman di luar sana nih. Kira-kira yang masih pada bingung, kira-kira apa yang dihadapi oleh akunnya masing-masing. Kira-kira persiapan hari ini gimana nih? Ya, insya Allah bisa. Dulu nih. Insya Allah. Ya, kalau gue mah seperti biasa aja mengalir lah. Tetap masih bakal jauh. Oke. Kalau untuk Bang Lutfi sendiri gimana Bang? Ya, insya Allah sebisa mungkin gua bantu jawab sepengetahuan gua aja gitu ya. Oke. Karena memang banyak sekali ya kita lihat di lapangan juga ya Bang Wendy, teman-teman merasa kesusahan, merasa bingung juga sama akunnya. Kira-kira apa sih yang terjadi sama akunnya? Kenapa hanya mendapatkan 3 orderan, lalu kenapa udah keluar dari subuh sampai malam hanya dapat ya sekian pendapatan, sedangkan mereka punya tanggung jawab terhadap keluarga dan sebagainya. Ya harapan kita nanti dengan beberapa pertanyaan mungkin yang mewakili teman-teman di luar sana, dengan dibantu narasumber kita untuk lebih jelas lagi nih kira-kira apa yang sedang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya dengan benar tentunya. Gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Bang Karyo, Bang Lutfi, ini ada beberapa sedikit pertanyaan sih yang mungkin mewakili teman-teman di luar sana. Mungkin nanti next ke depan kalau ada teman-teman yang mungkin punya pertanyaan lain untuk menanggapi bisa di komen di kolom komentar, nanti kita bahas di next video. Jadi pertanyaan apa aja Bang Wendy? Mungkin nanti bisa disampaikan ke narasumber kita nih. Ini mungkin ada sekitar 9 pertanyaannya Mas Vincent ya. Ini ya. Kita dari pertama aja langsung ini. Ya, itu dari mana itu pertanyaannya?
ini dari netizen Pak. Oh iya. Sebenarnya Kita udah ini lapangan gitu. Ada dari netizen, ada dari beberapa driver juga, ada beberapa dari rekan kita juga. Oh, Nanti iya. kita sampaikan ke Bang Lutfi dan Bang Karyo. Berarti ini banyak. Silakan Bang Ah, Fendi siap. untuk pertanyaannya ke Bang Karyo atau Bang Lutfi dulu. Oke, makasih Mas Vincent. Bang Lutfi, mungkin saya mau nanya, ini ada dari penjaga ya. Pertanyaannya, akun drop apakah masih bisa sortir atau harus ambil semua orderan gitu? Oh, ini mungkin masalah auto bid atau sortir ya, manual bid. Jadi menurut Bang Lutfi, itu bagusnya kalau misalkan aku lagi drop, kita itu tetap bisa sortir atau harus auto bid gitu. Ya, silakan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gua mau sedikit ngasih tentang pengalaman gua aja gitu ya. Akun drop masih boleh tetap sortir apa enggak? Pertanyaannya seperti itu ya. Jadi, yang pertama itu yang diperhatikan, yang disortir itu tujuannya apa dulu? Itu yang paling pertama. Dia tuh mau nyortir apa gitu. Ya enggak? Dia notabene susah dapat orderan, ya enggak? Konteksnya. Tapi dia pengen nyortir. Nyortirnya itu gimana dulu nih? Gua mau bahas secara global aja ya, contoh. Misalkan dia biasa main argo. Ada under, middle sama kakap, atau argo under, middle dan kakap. Bisa digabung tuh middle sama kakap. Untuk itu biasanya kita bisa pakai pola 4-1 atau 3-1 gitu. Misalkan kalau di argo under nih, main argo under. Nah, dia orderan pertama masuk middle nih. Gak apa-apa tuh, boleh dilewatin dulu. Pengen tahu berapa lama dia delaynya. Kalau dirasa delay, nah argo yang masuk berikutnya diambil dulu aja gitu. Nah, kayak gitu. Walaupun nggak masuk under, pengen tahu nih percobaan di berikutnya. Ambil dulu nih argo belasan, contoh masuk 14.000, ambil dulu aja. Dan tapi tanda kutip ya, lihat dulu tujuannya kemana gitu. Tapi dia si driver itu main zona apa bebas gitu kan, kita nggak tahu juga ya nggak. Kalau dia main bebas misalkan nggak apa-apa, ambil dulu, selesaikan orderan yang masuk itu yang kedua ya nggak. Terus pas udah DO dilihat lagi nih kapasitas akunnya, dia nyambernya di berapa menit, berapa jam. Kalau dirasa lama sejam 2 jam yang masuk lagi nggak dicocol lagi, yang sama aja nggak nyari duit atau kalau kayak gitu mah ya nggak. Nah, kita ambil pola sederhana aja lah gitu, nggak usah mikirin ego dulu. Gampang untuk urusan kita main pola kan bisa di hari-hari berikutnya ketika akun udah enteng gitu ya. Itu yang pertama di main argo. Kalau untuk pemain zona ya nggak bisa ditahan kalau lagi drop juga kalau pemain zona. Tapi dengan catatan kita harus punya spot-spot kuat yang pernah saya bilang lah kalau di grup ya. Kita kan satu grup ya nggak? Nah, kalau gua tuh setiap kelurahan tuh gua pasti punya spot kuat di gua gitu kan. Jadi gua coba dulu nih, gua biasa main di Bogor Utara contohnya ya nggak? Nah, gua pasti di situ tuh. Kira-kira dari jam pas pertama online ke berapa lama nih gua bisa dapat order. Kalau udah lebih sejam gua paling pantang buat nyortir gitu untuk orderan pertama. Kecuali masih baru 10 menit 15 menit udah di door tapi bukan harapan gua yang masuk, ya gua lewatin gitu. Gua sekarang kalau gua pakai polanya main satu layanan, jadi yang layanan lain di nonaktifin aja gitu. Kayak gitu. Kira-kira Mas Karyo mau bantu jawab nggak nih yang lebih kompeten tukang sortirnya? Jelas kalau gua kan hanya beberapa aja sortirnya ya enggak. Ya, silakan Bang Karyo untuk menjawab sanggahan dari Bang Lutfi. Mungkin ada sudut pandang lain ya. ya mungkin kalau dari aneh sortir mah tetap sortir, cuman kan ini hari ini nih kan ibarat kata ngebit gitu. Nah, coba dulu jangan sortir gimana akun itu jalan apa enggak. Tapi tetap kalau gue sih on semua layanan ya, itu udah passion ya, nggak bisa diganggu gugat gitu. Mau badan juga ada passion. Ya kalau mau mati tayang
kita juga nggak apa-apa, itu mah udah passion lah, bukan buat gaya-gayaan tapi gitu. Jadi kalau gue hari itu gue bawa semua dulu, gimana nih akun gue nih, soalnya minggu kemarin akun gue jatuh gitu. Seninnya gue bawa dulu nih, sampai berapa nih kuat akun gue. Tapi tetap kalau seandainya akun gue enteng juga, gue pasti nahan juga untuk di hasil akunnya tetap juga, cuma di awal-awal gue bawa dulu semua, kayak kemana asal daerah itu daerah yang zona merah apa daerah yang potensi pasti gue bawa. Malah kalau akun yang berat gue saranin malah bawa harga gede dulu, karena kan kita bergesernya melipir lah, kalau bahasa anak-anak ojol pasti bilangnya melipir. Jadi kan kalau kita seandainya bantai ke aja kan itu track melipir kita itu jauh gitu. Nah sampai dirasa itu akun di jalan nyamber kan, walaupun kan ujung-ujungnya kebanyakan sih dibalikin lagi ke tempat DO tadi kebanyakan, kalau enggak ke tempat pickup tadi kebanyakan gitu. Cuman pasti akan terbentuk sendiri. Oh Senin akun gue kuat 7 lah, ibarat kata 8 jam apa 10 jam ya kuat 7, menghasilkan 90.000. Besok gue udah mulai, oh kekuatan akun gue itu cuma segitu, berarti gue kalau ngeliat orderan ke daerah yang gagal nih, kemarin gue bawa orderan ke daerah yang gue blind spot, minim potensi order, akun gue di situ jarang respon dari dulu juga, makanya gue lewatin. Gue sortir tetapnya kayak gitu, sortirnya sederhana aja sih gitu, cuma gue ambil yang pernah terjadi riwayat aja di akun gue, kalau ke tempat lain gak gue bawa gitu. Jadi buat tips nih gue tambahin lagi nih ya sedikit. Kalau untuk yang ngedrop nih ya, kalau buat yang ngedrop nih ya, gue kasih saran begini, kan mendingan main di 2 sesi 1 sama sesi 2. Misalkan sesi 1 tuh on jam 6 pagi sampai jam 10 atau jam 9 gitu ya. Itu bisa main pola autobit di sesi 1, karena kan sesi 1 itu dibilang aman lah, kita mau kemana aja nggak ada rawan ya nggak. Jadi bolehlah kita buat masukin histori baru, soalnya kan kalau autobit itu cenderung yang masuk tuh bisa histori baru dibanding yang manual. Kalau yang manual itu dia mengikuti histori, itu perbedaannya, itu sangat kelihatan jelas. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang manual bisa masuk ke histori baru kalau rapper di sekitarnya kurang kuat dibanding kita gitu kan. Itu aja. Jadi untuk sesi kedua kalian bolehlah main pola sortirnya gitu, terserah. Yang penting bisa tuh nahan tuh, umpama sesi 1 dan 6 sampai jam 10 itu bisa dapat 5-6 dengan autobit. Nanti di sesi berikutnya sore sekitar jam 2 jam 3 boleh main manual. Pilih sesuai yang kalian inginkan gitu di situ. Tapi kembali lagi lihat kapasitas dompet kalau menurut gua. Ya enggak? Kalau butuh uang banyak, kalau bisa jangan aneh-aneh dulu, ya enggak? Gitu aja udah gampang. Kalau kita mah simpel aja lah nyarinya. Kalau kita itu nggak usah ruwet. Iya, nggak usah kayak tiang listrik kaku gitu ya. Udah harus under aja, terus udah tahu akun drop. Ya enggak? Tapi kekeh gitu. Gua harus under aja. Gak mau gua nanti akun gua malah ngaco dan lain sebagainya. Nggak usah dipikirin, pasti balik lagi. Kalau kebiasaan kita nongkrong kita di situ memang undernya banyak, gak mungkin. Ya enggak? Gue sering ngalamin kayak gitu, gonta ganti pola, tetap aja ujung-ujungnya mah under, karena memang wilayah gue itu di kota, jarang banget yang kakap dan yang middle itu udah kemakan sama rapper kebiasaan aja gitu. Ya gak? Cukup gitu. Terjawab nggak kira-kira Mas Wendy dan Mas Vincent? Kesimpulannya, walaupun akun kita lagi drop, kita masih bisa sortir ya Bang ya? Sangat bisa, ya sangat bisa. Pinter-pinter baca situasi juga ya? Ya, betul. Oke. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua Mas Vincent? Ya, sedikit menambahkan juga sebelum ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Jadi memang di sini Bang Lutfi dan Bang Karyo memang ibaratnya mereka memiliki pola masing-masing walaupun mereka tetap nyortir. Kalau saya pribadi sendiri memang sama sekali tidak pernah nyortir. Bukan berarti tidak benar tidak boleh, itu kembali ke style driver masing-masing ya. Yes. Karena memang di sini kan potensi orderan daerah beda-beda gitu. Kalau saya memang argo semua ambil, yang penting pulang bawa uang kan gitu itu ya. tujuan utama. Sendiri nyortir juga nggak? Mulai belajar nyortir sih Mas. Mulai belajar nyortir.
soal perihal akun drop apakah bisa nyortir atau tidak sudah terjawab. Nanti teman-teman menilai sendiri seperti apa, nanti teman-teman nilai juga, evaluasi juga akun teman-teman gimana. Dan Jadi perlu digaris bawahi nih ya. ya. Perlu digaris bawahi. boleh. Sortir tidak akan Oke, membuat silakan. akun rusak. Pokoknya perlu digaris bawahi. Tidak akan membuat akun rusak. Kalau akun delay mungkin di hari itu, tapi hari berikutnya kita bisa bangkit lagi gitu. Nggak ada. Itu dia tuh. Jadi ada kalimat mutiara dari Bang Lutfi itu ya. Nanti teman-teman dengarkan sendiri apa tadi kalimat mutiaranya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan dari driver dari Vian Surabaya, Bang Lutfi, Bang Karyo. Pertanyaannya, apakah orderan pertama menentukan hasil finish? Dan misal orderan awalnya under, lalu diambil middle dan kakap, apakah bakal merusak akun? Nah, kira-kira gimana nih dari Bang Karyo dulu nih? Dan kalau gue ya, kalau untuk Argo itu yang penting itu kuatin layanan. Udah layanan satu layanan udah kuat, mau ambil Argo gimana juga coba dah. Yang pernah bertanya kayak gitu tuh dulu pasti dia pernah main Argo middle, under, middle, kakap. Nah, pernah nggak merhatiin tuh yang dulu bawa Argo kakap setelah DO itu pasti masuk Argo under. Di bawah nggak di bawah sama aja. Pernah gue nyobain kayak gitu. Jadi nggak ngaruh untuk Argo ya. Cuman kalau kekuatan akun biasanya 8 jam dapat, katakanlah paling sederhana 1000 ya. Dia ibarat kata on dalam 5 jam udah dapat segitu ya, pasti delay akunnya. Kemungkinan delaynya lebih ada gitu. Tapi kalau akunnya itu kayak ngejar sendiri sih lama-lama, kalau karena sistemnya Gojek kan prioritas pendapatan, prioritas layanan, prioritas kan variabelnya. Tapi orang cenderung ke satu prioritas itu dulu, yang di besarnya dikiranya prioritas akun yang gacor tambah gacor, enggak. Arah pengantaran juga masuk metode prioritas. Jadi kalau untuk Argo harus diambil under apa enggak? Kalau menurut gue terserah sih. Ya sama kata Bang Lutfi yang tadi kayak sortir ya. Ya silakan dicoba aja dulu sortir, masuk lagi enggak tuh Argo yang gede apa Argo under. Kalau di wilayahnya banyak Argo under terus kita pengen Argo kakap, keseringan pasti juga masuk under dulu. Ya emang karena nggak ada orderannya. Tapi akun kita itu kuat sebenarnya. Cuman karena ego kadang ya. Udah, coba dah lihat yang COVID aja nggak dilihat ya. Oh, Kalau akunnya bagus, ya. ya tidak bagus. Ya, oke. Oh, malah tuh ditambahin. Kalau dari Bang Lutfi sendiri gimana Bang kira-kira? Oke, gini, gua berkacamata di akun gua sendiri aja contohnya. Akun gua itu bukan nyari Argo sebenarnya. Cuman kan gua main zona ya. 80% akun gua kemasukan 10.400 atau under. Nah, walaupun penglaris gua itu kakap, enggak kakap lagi enggak. Malah nggak ada sama sekali, cuma satu doang di panglaris doang. Kesananya tetap aja 10.000. Jadi kalau si akun itu membaca historical bukan di panglaris, bukan, tapi di hari-hari kemarinnya juga. Kebanyakan bawa apa? Sekarang gini aja deh sebenarnya. Kalau orang pengen main under, nggak perlu kita buang-buangin yang kakap atau yang middle. Cuman di lokasi on beatnya aja di mana dan tripnya dia berapa per hari. Kalau trip dia per hari 20 trip selama 1 bulan, itu otomatis akun ngerekam ini banyak trip. Pasti nge-underkan sendiri si akunnya tanpa kita bentuk. Dia ngebentuk sendiri. Atau undernya kalau kita hitung dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu ada 200 biji aja, 200 order under. Itu otomatis nge-under sendiri si akun. Kita nggak perlu pola-pola kalau buat under ya. Gitu. Ini pertanyaan ini gue tahu pasti dari komunitas tertentu, karena yang apa namanya yang masih punya teori konspirasi orderan pertama menentukan berikutnya itu cuman ada satu komunitas setahu gue, yang lain nggak ada ya. Oke. Berarti kejauh sudah ya. Sama ini Bang, saya mau tanya nih, kira-kira kalau misalkan kita on beat
pertama kali orderan masuk itu kita dapatnya GoPay atau katakanlah tunai, kira-kira bakal ngaruh ke orderan selanjutnya nggak Bang? Kalau itu bisa 50% ya kemungkinannya. Gua juga kadang panglarisnya tunai, kesananya GoPay terus. Panglarisnya GoPay kesana tunai terus, tergantung kita berada dan histori kita berada. Yang lebih kuat itu histori. Cuman untuk payment itu ada pengaruhnya hanya beberapa persen aja. Kalau akunnya nggak kuat, ya nggak Mas Karyo ya. Nah, kalau akunnya lemah, dia bakal mengikuti payment. Pasti cash ya, banyak cash dulu. Nggak menutup kemungkinan GoPay masuk. Cuman kan karena tujuan kita kan masih ada variabel lain gitu. Nggak cuma pembayaran, label segala macam itu masuk variabel itu. Jadi jangan difokusin pembayaran, nggak usah takut lah bawa cash, bawa GoPay. Tapi ingat kalau habis bawa cash jangan dibawa ke banyak wilayah customer yang sering order GoPay. Pasti agak jelas. Untuk payment sendiri itu bakal berpengaruh ke akun yang masih di bawah standar. Itu bakal ngikutin tuh si paymentnya, biasanya begitu. Tapi begini loh, gue punya tips juga. Kebanyakan akun gacor itu kemasukan GoPay. Makanya gue suka gini loh. Ketika akunnya lagi drop, jangan takut bawa cash karena itu peluang gitu. Kenapa bisa gue bilang peluang? Akun gacor tuh jarang kemasukan cash. Itu di situ bakal peluang lo. Gue pernah akun gue ngedrop. Pernah nih, sehari itu 10 trip lah anggap. Nggak bisa di atas 10 trip. Lambat 2 jam sekali, sejam sekali baru dapet. Gua nongkrong bareng sama akun-akun yang gacor yang 20 trip ke atas. Tunai masuk ke gua terus. Mereka nggak kemasukan tunai. Kayak gitu. Itu strategi juga sebenarnya. Jangan takut lah gitu untuk mencoba. Takutlah kalian untuk tidak mencoba, kan kayak gitu, ya nggak? Betul, setuju banget Bang. Jadi terjawab ya dari pertanyaannya dari driver teman kita nih, dari Bang Fian Surabaya nih ya. Jadi orderan pertama baik itu Argo apapun, baik itu GoPay atau tunai, itu diambil saja karena hasil akhir finishnya itu tetap kembali ke pilotnya atau ke drivernya. Gitu ya abang-abang semuanya ya. Betul ya. Betul sekali. Oke, ada pertanyaan lagi kah Bang Wendy? Oh, masih banyak Mas. Wah, masih banyak. Sampai sore. Ya, gua jawab juga sat-sat nih biar ngurangin durasi juga. Tetap semangat untuk ya pertanyaan-pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan ketiga ya. Soal masalah tanggal merah atau libur sekolah gitu. Jadi gimana sih cara menghadapi libur panjang saat tanggal merah atau anak sekolah gitu? Ada tipsnya mungkin dari Bang Lutfi atau Mas Karyo? Mungkin kita mulai dari Mas Lutfi dulu ya. Oke. Kalau tips dari gua nih ya, kita menjelang libur sekolah pasti banyak yang was-was gitu ya. Aing kumaha gitu kan kalau bahasa Sunda mah ya. Gua gimana nih menghadapinya nih. Sedangkan gua polanya narik pasti pagi-pagi itu jemputin anak sekolah nih gitu ya. Kenapa kalian gak coba onnya siang gitu? Itu salah satunya yang pertama. On siang kita nyari orang yang berpergian lah gitu. Selain ngandelin anak sekolah. Yang kedua gue punya strategi gitu. Sebelum menjelang ke libur sekolah, kita harus punya positioning di akun. Apa sih positioning di akun? Yang selalu gue tekanin nama tempat. Itu yang pertama. Jangan banyakin sekolahan. Kalau udah menjelang libur sekolah, kalian boleh banyakin kafe dan restoran. Anak sekolah libur, dia nggak mungkin nggak hangout, ya nggak? Nah, dia pasti jalan-jalan. Dan jalan-jalannya itu kebanyakan ke kafe dan restoran, kongko, kopdar, ngopi bareng. Nah, kita tetap bawa anak sekolah itu, tapi dengan versi baju biasa, gitu. Ya nggak? Masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal, coba Mas Karyo ditambahin lagi. Ini ya masalah libur sekolah apa enggak itu ya itu kalau di Lutfi kan positioning akun tapi tempat. Kalau itu kita ya jangan sampai rusak aja akunnya sebelum sekolah libur. Jadi pertahankan
akun kalau udah bagus itu yang susah itu mempertahankan. Jadi pas anak sekolah libur juga sebenarnya itu akun-akun bagus nggak berpengaruh, tapi yang berpengaruh itu akun-akun yang rusak, yang udah penghasilannya di bawah 100, kalau ibaratnya dapat 50 ya udah syukur gitu. Tapi kalau penghasilan 200 dapatnya 150, 100, wajar lah ada penurunan gitu. Soalnya kan customer yang order juga mulai menurun. Tapi kalau akun-akun bagus, pendapatannya, positioning pendapatannya bagus, dikejar kok. Mau di mana juga. Kadang rasain ya jemputnya jauh, kita di mana, jemput di mana. Itu karena sebenarnya akun kita positioningnya udah bagus gitu. Ya kalau sedang libur ya berdampak. Tapi kalau seandainya akun belum kuat tuh, ya silakan mau dongkrak pendapatan dengan bawa gosen, bawa apa, silakan. Tapi jangan sampai 3 layanan, cukup 2 layanan aja gitu kalau bisa. Tapi jangan tiap hari bawa terus gitu. Lama-lama juga akun tiap hari bawa terus. Cuma buat bantu dongkrak aja sekali 2 kali nggak apa-apa. Mungkin dari aneh itu aja. Tapi udah mantap belum nih dengan jawabannya? Kalau belum mantap gua tambahin lagi. Coba. Walaupun misalkan histori akun itu kebanyakan di sekolah gitu. Jadi tetap dia bisa ngejar walaupun sekolah libur gitu. Bisa kalau dia mainnya sekolah terus gitu. ya itu masuknya kategori variabel pendapatan, Bang. Jadi pendapatan itu dapat mempengaruhi secara diskontinu ya. Kalau pendapatannya diskontinu, enggak grafiknya enggak naik turun. Kalau stabil, kalau di angka misalkan biasanya dapat 300.000, ketika libur sekolah dapatnya 250.000, itu masih wajar. Karena retensi ordernya berkurang. Tapi bukan berarti jadi anyep, enggak. Dia bakal ngikutin nih. Contoh nih, kalau pagi dia biasanya kan kalau ada anak sekolah sampai jam 10 bisa dapat 10-12 trip. Karena nggak ada anak sekolah, dia dapatnya cuma 7 atau 6. Tapi dia bakal ngejar di siang dan sore dan malamnya. Kayak gitu, Bang Wendy. Makanya jangan perlu khawatir yang berlebihan atau sampai paranoid ngerumpi di BC gitu. Kumaha ya gitu. Menghadapi anak sekolah kayak gitu sampai kepikiran, stres, malah jadi sakit gitu. Malah nggak ngebit yang ada. Ya enggak? Itu sebenarnya kan bisa. Kan di ojol itu 24 jam. Jadi jangan kepaku sama harus on subuh aja, enggak. Jangan. Justru pola-pola model kayak gitu dia bakal kosong nantinya. Karena dia kebanyakan di jam itunya. Makanya kita rubah-rubah nih. Pagi nggak nyedot nih segini. Coba on siang. Coba on sore. Kan banyak ya enggak cara-caranya. Kita harus berpikir lah, makanya gua tekenin ya, bagi siapapun ya, misalkan pegawai nih, dia punya akun ojol, dia memutuskan untuk berhenti kerja untuk ngojol. Kalau on mendingan jangan gitu. Makanya ojol ini nggak boleh on kalau menurut gua. Jangan. Ya nggak, bukan modal tenaga doang gitu ngojek itu kan kita menggunakan teknologi. Teknologi itu gimana caranya kita bisa mengikuti teknologi itu tanpa kita bener-bener nurut banget gitu sama teknologi. Jangan gitu, kita harus bisa ngelawan. Jangan percaya sama satu hal gitu kalau kita belum mencobanya kayak gitu. Nah, kalau itu kan dari sisi customernya yang libur ya, ya sekolah atau kampus yang libur. Nah, kalau dibalik gimana? Drivernya yang libur. Historinya kita gimana itu, Mas, Bang? Gimana maksudnya kalau kitanya yang libur? Drivernya misal libur 1 minggu atau 2 minggu gitu. Ya. Mungkin ada satu dan lain hal kan. Kan kita nggak selalu bisa ngojek terus kan ya. Nih. Nah, apakah kita kehilangan riwayat order kita? Ada penurunan nggak gitu kualitas akun kita gitu? Kalau secara gua pelajarin ya, kalau liburnya kisaran dari tanggal 1 sampai tanggal 14 itu ada kemungkinan bisa berat di pas kita masuknya. Itu masa-masa pengumpulan data. Karena kenapa bisa berat? Karena datanya kurang. Gimana caranya banyakin data? Ya banyakin orderannya. Terus ada yang nanya lagi, gimana caranya banyakin orderan? Didor juga enggak, gitu kan? Ya kita carilah caranya. Walaupun kita misalkan goret kita nggak ada peluang, kita cari peluang lain dulu. Yang penting bunyi dulu aja. Yang penting bisa dapat duit buat beli rokok. Jadi
walaupun kita apa namanya, walaupun kita nyender kita udah punya rokok kayak gitu. Ini mah udah nyender, orderan yang masuk disortirin, rokok nggak punya, itu ruwet. Balik ke rumah marah-marah sama istri, iya nggak? Nah, marah-marah, orderan sepi ya, sia duit wae gitu kan. Ulah jangan kayak gitu. Beres-beres. Dibikin SW seakan-akan ojol tuh menderita. Kita jangan punya image menderita di mata masyarakat. Ojol itu nggak menderita. Yang menderita itu hanya segelintir orang yang tidak pandai untuk bersyukur, ya nggak? Ya, setuju, betul. Pasti gue banyak di komen nih nanti nih di bawah nih omongan-omongan gue. Teman-teman kita ya, Bang Wendy ya. Iya Mas. Oke, jadi tadi salah satu hal poin yang sedikit yang saya tangkap juga itu adalah salah satunya adalah perihal jam. Jadi teman-teman walaupun sekolah itu libur atau tanggal merah, waktu itu kan 24 jam seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Bang Lutfi sama Bang Karyo juga perihal ojol dan sebagainya. Kita gimana caranya kita mengatur strategi online. Jadi misalkan pagi ini memang sepi dan sebagainya, masih ada siang, kenapa nggak dirubah untuk ke sore dan sebagainya kan gitu ya. Jadinya masih banyak peluang yang bisa kita cari gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bang Lutfi dan Bang Karyo. Kira-kira apakah sudah capek untuk menjawab pertanyaan teman-teman atau masih semangat nih? Semangat. Masih semangat ya. Oke, jadi ada pertanyaan ini. Apakah pengaruh terhadap orderan jika kita sering on off kan APK GoPartner alih-alih merefresh akun tersebut? Kira-kira apakah bakal mempengaruhi akun kita? Apakah bakal drop? Apakah bakal memancing orderan masuk atau dan lain sebagainya? Kira-kira gimana dari Bang Karyo dulu? Untuk on off aplikasi refresh lah bahasanya. Itu kan kita kan bekerja dengan sistem jaringan dan kawan-kawannya lah. Ya minimal kita tahu lah dasarnya handphone itu kayak apa, aplikasi kayak apa. Itu refresh juga nggak masalah, cuman ada intervalnya ya, jangan refresh terus ya, gimana mau order masuk yang ada pencet tolak, itu kan ada tombol tolaknya di tombol on off itu. Makanya pakai interval ya, kira-kira 10 menit ya bunyi ya di refresh, nggak masalah, nggak perlu on off juga nggak apa-apa. Itu yang kan dari geser ke pendapatan ke menu utama kayak gitu kan, itu hitungannya juga merefresh akun. Udah yang di refresh. Tapi kalau seandainya kendalanya sinyal kayak gitu dari provider apa dari perangkatnya kan, alangkah baiknya gitu ya kita nggak apa-apa lah, ya mungkin jaringannya stabil biar stabil kan. Sebenarnya ada penjelasannya kenapa harus refresh. Ada yang juga teman saya dipantengin dari pagi sampai malam 12 jam udah dimatiin aplikasi. Sama aja sih, tergantung akunnya, balik lagi akunnya buyajar enggak malahan emang akunnya rusak. Karena makanya saranin konten gue yang dulu gue sering nyaranin refresh ya, harus biar ada transaksi, biar ada ini, biar kita itu dibaca kan. Kita kerjanya sama sistem, bukannya kita takut sama sistem, tapi kita berusaha ngasih tahu nih bos, gue datang bos, masa gue nggak dikasih order gitu. Iya benar. Oke. Kalau dari Bang Lutfi sendiri kira-kira ada sanggahan apa nih? Untuk on off ya, on off itu bisa dikatakan kalau orang yang ngerti ya. Kalau gua kan nggak ngerti teknologi, enggak gua mah. Cuman gini, itu bahasanya ngeping gitu, ping gitu ke server lah. Kalau orang-orang banyak lihat ping gitu. Gua online nih, ping gitu. Gua lagi online. Tapi ini untuk on off sama sekali nih, memang banyak sekali orang yang bersitegas gak mau matiin aplikasi. Dia lebih memilih untuk matiin mode pesawat atau matiin data kalau dia makan atau istirahat gitu ya. Itu cara seperti itu tidak disarankan bagi gua. Karena itu bakal ngilangin ritme. Ketika
si akun online terbaca sistem beberapa jam tidak ada orderan yang masuk, itu ritme akan sedikit-sedikit menghilang. Ini orang nggak kerja, cuman online doang, ya nggak? Lebih baik kalau kita udah delay panjang di refresh. Biar apa? Biar terbaca sistem kita tuh sedang bekerja, diulang-ulang. Tidak terbaca panjang jam online, tapi orderan cuma 3. Lama-lama nyungsep kayak begitu. Justru orang nggak tahu ketika refresh itu banyak loh hasilnya. Sebelumnya delay, di refresh nggak lama 5 menit masuk. Refresh tidak juga bisa di logout, masuk lagi, di permukin masuk. Banyak cara gitu. Nggak perlu. Ada juga nih ya, gua ada cerita juga nih orang. Dia tuh pantang op sebelum pulang, ya nggak? Kayak bahasa damkar lah, pantang pulang sebelum padam, ya nggak? Dia nggak ada aplikasi, pokoknya on terus, mau makan mau apa dia on aplikasi. Kalau makan di warteg gue pernah dengar akunnya bunyi, kalau GoFood dia masih bisa santai, kalau goret dia langsung mas bungkus gitu. Ada kayak gitu, ada yang kayak gitu. Itu tidak disarankan. Tidak disarankan itu. Masih di tenggorokan udah bawa motor. Itu kenikmatan duniawi kita nggak ngerasa kalau di situ, ya nggak? Merasa dikejar-kejar sama Cina. Nggak usah. Nggak ada. Pokoknya mau on off dari pagi sampai sore, mau 100 kali nggak ada masalah. Selama kita ikutin kriteria yang Gojek inginkan gitu. Jangan ngerugiin Gojek. Intinya kalau Gojek mah kalau on off gak ada masalah. Kalau cancel emang ngerugiin Gojek. Karena apa? Konsumen pasti kesel. Belagu nih rapper Gojek cancelin. Nah pasti kan dia nanti pindah ke lain hati gitu. Betul. Sama ini Bang, ada nih saya pernah lihat driver di jalan ya. Ketika dia sedang on beat, itu posisi HP-nya itu layarnya off. Nah, kira-kira dengan metode seperti itu, apakah bakal mempengaruhi order yang masuk atau tidak? Lalu yang kedua, saya juga pernah menemukan di jalan ada driver, itu dia tampilan pada GoPartner-nya itu stay di bagian pendapatan, bukan di bagian beranda utama seperti pada umumnya. Jadi driver ini muter dengan tampilan stay di bagian pendapatan. Nah, kira-kira itu juga bakal menjadi kendala kah atau bakal mempengaruhi orderan yang masuk? Apakah bakal sistem membaca nih GPS hanya berhenti di sini dan lain sebagainya? Kira-kira kalau dari Bang Lutfi dulu gimana Bang? Nah, untuk aplikasi GoPartner itu bisa berjalan di latar belakang. Jadi walaupun posisi handphonenya keadaan mati atau keadaan lagi main Facebook, main WA, dia tetap berjalan di latar belakang. Cuman kapasitas handphonenya mumpuni apa enggak? Kalau handphonenya nggak mumpuni, itu akan kejadian delay. Yang jadi masuk orderan tapi si handphonenya berat, nggak muncul pop up-nya gitu. Kayak gitu. Kalau untuk yang stay di pendapatan, gua rasa orangnya emang orang pamer itu mah. Ya enggak? Sepanjang jalan pendapatan gua nih. Sambil di jalan nih. Lihatin nih 300 gitu. Gak ada mitos itu, gak ada. Itu tujuannya pamer kalau gua rasa, kalau yang di stay di pendapatan. Di audit Pak, mau di latar belakang, mau di latar depan, mau diumpetin di mana, kalau aplikasinya tetap hijau, ada internetnya ya pasti masuk orderan. Ya berjalan di latar belakang lah aplikasi GoPartner ini, canggih. Sama kayak Grab juga berjalan di latar belakang gitu. Nah, kalau GPS itu ketinggalan nggak Bang? Enggak ketinggalan. Oh tetap ngikut ya? Ikut. Yang ketinggalan cuman animasinya aja. Yang ketinggalan animasi si motornya. Itu kan animasi namanya. Yang ketika kita tutup layar, mati keadaan, terus kita buka, si motornya maju gini. Itu hanya animasinya saja. Tapi untuk GPS-nya tetap ikut. GPS juga sama, berjalan di latar belakang. Kalau GPS juga, jangankan GPS handphone, GPS kecil aja yang nggak ada layarnya disimpan di motor, dia ikut kemana aja, ya nggak? GPS tracker tuh, kan nggak ada layarnya dia. Ya, tapi tetap ikut kemana saja, kita bisa mantau berada di mana. Kalau GPS, GoPartner bisa berjalan di latar belakang, nggak perlu khawatir. Yang ketinggalan cuman animasinya aja, gitu.
Oh, Seorang gue keluar nggak ada mapnya. oke, berarti terjawab ya dari pertanyaan teman-teman tadi bahwa sebenarnya itu bagian dari merefresh akun supaya server juga membaca bahwa kita online dan sebagainya. Lalu untuk HP yang di off kan ketika kita on bit itu diperbolehkan, namun dengan catatan ya teman-teman bahwa kalau HP-nya memang mumpuni, mungkin speknya tinggi dengan RAM yang lebih tinggi di atas 4 atau mungkin 8 dan sebagainya, lalu tidak terlalu banyak aplikasi, itu dipersilahkan. Tapi sangat-sangat tidak disarankan buat memang HP-HP yang mungkin kita ngojol dengan spek HP yang mungkin tidak terlalu mumpuni, mungkin RAM-nya hanya 3 atau mungkin ada yang 2. Jadi itu sangat-sangat tidak disarankan karena nanti justru merusak akun kitanya juga jadi kesusahan. Yang tadinya ada orderan malah jadi kita tidak dapat karena kita telat pop up-nya gitu. Yeah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu ada pertanyaan lagi Bang Wendy? Sebentar, masalah on off tadi ya. Kalau itu kan tadi on off dalam refresh lah katakan gitu ya. Kalau kita kan on off-nya misalkan orderan lagi enak nih, lagi enteng, nggak nyampe 5 menit masuk terus ya, lagi dark gitu. Nah, kita tiba-tiba ada telepon dari keluarga, misalnya ada ngejemput anak dulu atau apa gitu kan, mati dulu tuh. Nah, nanti kita nge-mute lagi, misalkan lagi enak lagi, tiba-tiba ada keperluan lagi gitu, off lagi. Jadi misalkan dalam satu hari kita nge-mute itu bisa sering mati hidupnya, tapi dalam waktu yang berbeda gitu. Nah, itu gimana? Ngerusak ritme nggak itu, Bang? Siapa yang mau jawab nih? Gimana sih ini? Kalau untuk Bang Karyo aja dulu, silakan Bang Karyo. kalau kayak untuk sistem kayak gitu tuh merusak apa enggaknya itu sebenarnya enggak sih, tergantung orderan sekitar juga sih. Ya kebetulan mungkin pas jemputnya jam sibuk, jam orderan, jam sekolah bubar, terus ntar onnya lagi udah selesai bubaran sekolah ya berasa anyep, berasa. Ya karena emang udah nggak ada orderan, onnya lagi. Ya nggak ngaruh sih sebenarnya, kalau setiap jam itu ada orderan mah nggak bakalan ngaruh sebenarnya. Ya mungkin dari ini itu aja lah, nggak ngaruh. Ya karena ritme kita mungkin pas jam sibuk nih, aku dadar. Tapi dadar juga 4 kali juga udah berhenti. Ya mungkin terus dadar terus kalau nggak ada istirahatnya. Iya, karena driver bukan kita doang ya. Ya, silakan Bang Lutfi, mungkin mau ditambahkan atau mungkin gimana? Itu lebih ke arah sugesti aja sih menurut gua ya, lebih ke arah sugesti. Cuman emang begini nih kondisi nih ya, misal lagi gacor dianggapnya, biasanya nggak pernah dapat mulu nih, tapi ini lagi bagus nih, ada telepon bini, anterin dong ke pasar ini, ngedumel tuh lah mati setan nih gitu kan, gua lagi enak-enak ngebit ya nggak, ya udahlah. Nah, dia kan itu dia bagus di tempat itu, memang lagi banyak itu orderan di tempat itu. Contohnya lagi ada acara meeting, acara pengajian yang notabene emang lagi banyak tuh di daerah situ tuh, orang-orang lagi ngorder. Nah, lu pulang jemput istri ke pasar dulu, terus lu balik lagi ke situ, acaranya udah bubar, ya udahlah pasti ini ya pasti gak ada orderan lagi kayak gitu. Jadi momen tertentu itu bisa dirasakan di tempat mana nih emang retensinya lagi banyak. Nah, rapper bagusnya lagi kebuang gitu di tempat yang jauh. Jadi berasa on sendiri, kalau gua nyebut ini berasa on sendiri, di sini nih rame gitu kan. Terus ke pasar dulu ya bubar lah acaranya, udahan nggak ada lagi orderan. Dianggapnya ini kali gara-gara gua op nih. Kan salah itu persepsi kayak gitu. Ya lebih ke sugesti lah hal-hal kayak gitu. Nanti kita bahas mitos, sugesti, boleh nanti kita bahas gitu. Ya enggak? Berarti nggak masalah. Ya, itu maksudnya sugesti dan mitos lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya kali ya Mas ya. Ya, silakan Bang Wendy. Nah, yang selanjutnya itu cara sortir. Menurut Bang Lutfi atau Mas Karyo, gimana sih cara sortir yang benar itu? Siapa dulu nih? Mas Karyo dulu, Jen. Ntar minum dulu dah. Nah,
tujuan pertama itu kita harus paham tujuan kita sortir itu ngapain gitu. Buat gaya-gayaan. Ada temen gue soalnya tukang sortir tapi buat gaya-gayaan. Buat update di sosmed gitu ya. Tukang sortir nih, senggol dong gitu. Nah, tujuannya buat gaya-gayaan, strategi, apa emang karena alasan yang lain urgent lah gitu, yang nggak bisa di opsional lah, alasan yang lain lah opsional lah. Tapi sortir, nah kalau sortir buat gaya-gayaan ya terserah itu mah ya udah nggak usah di. Tapi kalau sortir itu strategi, tadi pertanyaannya apakah jalan itu yang benar ya? Iya. Kalau untuk akun-akun yang pendapatannya masih kecil, gimana mau sortir kan ada bahasa kayak gitu, bunyi aja syukur gitu. Iya, betul itu. Itu sebenarnya mindset yang salah juga. Ya Gojek kan emang ghost nyugesti kitanya ambil semua orderan yang masuk, ambil semua orderan yang masuk. Gojek kan nggak tahu akun kita bakal bagus apa enggaknya itu. Karena mereka mikirnya kan kalau kita ambil orderan, ada orderan yang terabaikan, kan cuan buat mereka gitu. Tapi kan mereka nggak pernah ngasih tahu kalau kita ambil semua argo, semua layanan, semua apalah, mau tujuan kemana, itu bakalan akunnya kedepannya bagus apa enggak. Itu kan Gojek nggak mau tahu gitu. Sebenarnya strategi kita aja. Kalau gue nih sortir nih bukan sortir buat gaya, ibarat kata bukan sortir karena males juga ya. Ada sih sedikit sih males, teralasan. Gaya males, banyak itu berbagi rezeki katanya lah. Ya sedikitnya males lah. Itu emang faktanya emang males nanti sortir itu. Cuman kan fungsinya lagi kalau akun kita udah pendapatan bagus ya silahkan sortir. Gue kan nggak pernah nyaranin mau sortir silahkan, mau ini nggak ya silahkan, mau otobit silahkan. Cuman kalau sortir itu meminimalisir. Ibarat kata gue kemarin dapat customer yang ya bukan ya yang agak seukuran sama gue lah gitu, biar gak kena body shaming lah. Ukurannya gede lah sama kayak gue gitu. Kemarin orang itu kita bawa, kita tahu tuh titik jemput sama tujuannya. Ya kalau daripada stok kita yang patah, ya kita lewatin nggak apa-apa itu. Disortir karena kita inget tuh tujuannya sama titik penjemputannya inget. Masa iya kita gara-gara 10.000 stok deker kita patah, kan nggak lucu. Iya. Itu strategi juga kan maksudnya. Salah satunya strategi bukan karena males. Tapi salah satu yang benar ya kalau emang akun belum bisa 5 trip sehari gitu, usahakanlah. Kalau emang pemain ingin layanan goret, udah yang masuk bawa dulu dah. Selama 2 minggu itu bawa dulu aja semua, mau semua layanan dapat 2 minggu. Evaluasi layanan terbanyak apa, harga apa. Nah baru silakan kalau mau disortir dah silakan. Tapi kan pendapatan kita udah nih kalau udah sehari bunyi 10 kali. 10.000 kan 100.000 udah. Ini bunyi 10 kali gak ada yang dibawa cuma 1. Ya itu namanya sortir gaya-gayaan. Tapi tambahin deh. Bentar kebawa emosi lah. Coba gini deh. Ulangi lagi pertanyaannya. Gua mau ngeresapi dulu nih yang dimaksud si penanya itu kayak gimana coba. Ulangi lagi. Gimana? Ulangi lagi pertanyaannya coba. Cuman lupa. Cara sortir gitu aja. Gimana cara sortir? Oh, cara sortir. Jadi cara sortir itu kan kita ya. Iya, pertanyaannya sih gitu. Jadi cara sortir itu kan sebenarnya tujuan sortir itu ada mindset di pikiran kita, ya enggak? Ada kapasitas akun di sini gitu. Yang disortir apa dulu nih? Kita katakanlah pemain argo dulu nih. Tujuan dia main kakap, ya enggak? Tujuan dia main kakap. Ternyata yang masuk argo kecil terus gitu kan. Mau ngapain gitu? Kalau diterusin juga nggak dapat duit. Itu buat pemain argo. Tapi kalau untuk pemain strategi, pemain zona kayak gini loh perbedaannya. Kalau kita nyortir sama nggak nyortir. Kalau kita autobid sama nyortir, perbedaannya kayak gini nih. Gua nongkrong
2 orang sama teman gua nih ya. Dia nggak pernah sortir sama sekali, dia main autobit, ya nggak. Di waktu yang bersamaan di jam sibuk kita nongkrong di depan mall, ya nggak. Gua tahu karena gua setiap hari gitu bisa dikatakan suka nongkrong di situ. Si mall itu orderannya banyak gitu ya, bisa dikatakan banyak, tapi lepernya juga banyak. Nah, si autobit masuk duluan ya dengan argo 15.000, ya nggak. Karena dia autobit, tujuannya juga agar ruwet, macet yang pertama, jalannya juga sempit, masuk gang, ya nggak. Dia ambil, ya nggak. Oke. Selang 5 menit gue masuk orderan dengan tujuan yang model kayak dia nih, ruwet, macet, ya nggak. Argonya 15.000, gue lewatin. Selang berapa menit masuk lagi, argo 10.000, 0, gue udah dapat 10.000 dalam kisaran waktu 5 menit. Dia 15.000 belum nyampe ke lokasi. Gue bisa balik lagi ke mall itu. Masuk lagi gue. Argo ceban lagi 1, gue udah dapat 20.000, dia masih 15.000 di lokasi yang sepi di sana. Yang kemungkinan didor lagi enggak. Dia balik lagi ke mall itu, bubarannya udah beres, ya enggak. Gua dilempar ke arah rumah sakit yang ada orderan lagi. Gue udah dapat 30.000, dia masih 15.000 stay di sana karena dia masih perjalanan pulang. Gitu. Jadi mempercepat pendapatan tuh di situ. Makanya kebanyakan rapper lambat tuh pendapatannya karena semua diambil, jadi lambat sih pendapatannya di jam sibuk. Kalau di jam biasa sih boleh lah gitu kan. Namanya sepi order mah bawa aja. Tapi kalau udah kelihatan wah rame nih, mendingan disortir. Kita sejam, contohnya under semua 4 biji 40.000. Dia bawa 2, yang satu 14, yang satu 10.000, 24.000. Jauh perbedaannya. Makanya kenapa kita on bareng pendapatan bolehlah gedean dia karena dia banyak gedenya nih di awal. Pas di jam sibuk terus gua kejar sampai gua lewatin pendapatan dia gitu kan. Kayak gitu, itu strategi namanya kalau sortir. Pokoknya rugilah kalau namanya driver nggak sortir itu. Kebanyakan nanti yang ada ngeluhnya, bukannya senengnya, ya nggak. Kebanyakan ngeluhnya. Tapi lihat lagi si kondisi akunnya kira-kira mampu nggak buat disortir gitu. Kalau belum mampu nggak apa-apalah, next kita kan gini nih, harus ada tujuan. Bolehlah sekarang gua belum bisa sortir, harus punya misi nih, 2 minggu ke depan gua harus bisa lawan lu nih gitu dong. Harus punya misi gitu ke depannya. Jangan melakukan hal yang sama setiap hari kayak gue sepeda Senin, Selasa, Rabu, Kamis naik bukit, nanti Minggu turun balik lagi ke atas. Jangan kayak gitu. Jadi harus upgrade pola pikir setiap hari, setiap saat harus di-upgrade. Jangan kayak gitu terus permainan, nggak seru itu namanya, men. Yang nyari kan TSM, tetap senyaman mungkin. Kalau kita nggak nyaman nggak usah dijalanin, iya nggak? Iya betul. Betul. Jadi berarti sortir itu tujuannya untuk strategi dan untuk membangun akun gitu kali ya Bang ya? Betul. Ya Mas ya? Ya. Ya bukan untuk kayak gaya. Bukan. Banyak gitu. Ya. Oke lah, mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Banyak kayak dia kantong ngeyel gitu. Oke. Jadi sortir ini kalau teman-teman pengen mengetahui lebih jauh nih sortir yang lebih detail, lebih spesifik, langsung gabung DMS aja, ntar ada ininya lah, gabung grupnya gitu. Jadi jelas ya teman-teman ya bahwa cara sortir itu ada ilmunya, ada timingnya, lalu fungsi sortir itu apa dulu. Kita harus punya mindset dulu seperti yang tadi udah disampaikan Bang Luffy dan Bang Karyo. Kita harus punya mindset, tujuan kita apa, tentukan itu dulu. Kalau teman-teman hanya iseng atau cuma nyoba untuk sortir, ya terima resikonya bahwa akun bakal rusak dan lain sebagainya, dan jangan salahkan si Gojek itu sendiri gitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih ya Bang Lutfi, Bang Karyo. Apakah cancel dari customer lalu tidak konsisten jam on beat itu mempengaruhi akun kita? Dari Bang Lutfi dulu deh. Cancel customer sama jam online nggak konsisten. Untuk cancel customer itu selama
akunnya berada di posisi kenceng, nggak ada pengaruh yang gue alamin. Tapi ada sedikit pengaruh ketika akun lagi delay dapat order. Tapi lihat dulu nih durasi cancelnya ya, sorry. Lihat dulu nih pas masuk order ke cancelnya tuh berapa lama. Kalau langsung itu nggak ada pengaruh. Mau akun jelek, mau akun bagus itu nggak ada pengaruh. Tapi kalau ada bermenit-menit nih itu bakal berpengaruh. Karena apa? Yang terbaca oleh sistem itu ada permasalahan di driver atau di konsumennya gitu kan, atau lelet lah si drivernya ke lokasi gitu, nggak ada kabar lewat chat gitu, itu bakal berpengaruh. Apalagi ngegantung lama nih karena si drivernya takut gitu kan cancel orderan, si CS-nya juga nggak respon gitu, lama-lama ke cancel tuh sama si CS-nya. Itu ada pengaruh, bakal ada delay gitu. Cuman kembali lagi dia posisinya lagi di mana. Kalau di tempat memang retensi orderan lagi bagus mah nggak, gua rasa nggak ada pengaruh gitu. Jam online ya? Jam online belum ya? Jam online belum ya? Kalau untuk masalah di cancel customer ya balik lagi, kalau gue kan seringnya akun di posisi standar, akun hanya pembantu. Kalau di posisi akun hanya jadi cancel ya nungguin lagi orderan sejam. Kalau akunnya bunyinya sejam sekali, terus itu di cancel, mau di cancel driver, mau di cancel customer, itu yang bunyinya sejam lagi kebanyakan jam non sibuk ya. Tapi kalau di jam-jam anak sekolah bubaran, situ minim driver, itu peluang untuk masuknya juga besar. Tapi kalau di jam-jam yang bener-bener orderan itu kosong, udah pastikan sejam berikutnya. Tapi kalau cara kata juga sih, ada juga banyak yang bilang suruh kejar lah ke tujuan cancelnya. Tapi kalau jauh ngapain dikejar? Gitu. Ya kalau 1 kilo mau dikejar nggak masalah, ini tujuannya 7 kilo yang di cancel. Masa iya mau dikejar ke tempat dia? Iya benar. Ada itu tuh yang beredar gitu. Jam online belum ya tadi ya, jam online ya? Untuk tidak konsistennya jam on beat, kira-kira gimana Bang Lutfi? Selama ini gue nggak pernah konsisten di jam on beat, gue sendiri gitu ngalamin. Selama ini ya nggak pernah konsisten, karena gue orangnya tuh susah banget buat bangun tidur gitu. Kadang bisa gitu bangun pagi, atau bangun pagi bisa tapi belum punya rasa pengen ngojek atau lagi gak enak badan, antar siang aja ah. Yang penting jangan takut, itu intinya mah. Itu aja. Kalau jam online gak ada pengaruh selagi akunya udah jadi ya, tapi kalau mau terapi nih pengen cepet nih ya. Kalau terapi pengen cepet ya bagusnya dikonsistenin dulu jam online ya. Kalau buat yang terapi pengen cepet, tapi kalau pengen santai, pengen menikmati prosesnya, ya enggak, santai aja gitu. Kalau menurut gua gitu, bisa, semua itu hal bisa, karena orderan Gojek itu terbuka buat kalian semua, bukan hanya segelintir orang gitu. Ya, Oke. Baik, kalau dari Bang Karim sendiri soal tidak konsistennya jam on beat, kira-kira gimana Bang? Wah itu mah gue banget. Jam online gak pernah konsisten. Kadang pagi selajin jam 5 pagi, jam 6 pagi, kadang jam 10, jam 9 belum on. Kalau aneh ya tetap pedoman gue kan pendapatan itu sebanding dengan durasi online. Jadi akumulasinya di akhir bukan di awal. Kalau gue pemain 2 sisi, jadi akumulasinya di akhir bukan di awal. Ya kalau di awal saya dapat 30.000 4 jam ya rezeki gue segitu lah. Tapi kalau sesi keduanya kan gue nggak main, seandainya gue ada keperluan mendadak gitu ya, itu bahasa gue yang sering gue bilang durasi online sebanding dengan pendapatan, ya itu seandainya kita seringnya durasi online ya itu bukan dari pagi sampai malam itu kita hitung durasi online, bukan. Aplikasi kita hijauin aja, itu hidupin aplikasi itu hitungannya durasi online, bukan. Kalau kita nongkrong ngopi, aplikasi kita matiin, kita di jalan ya kita bukan online, itu hitungannya lagi nongkrong, lagi main, lagi istirahat lah. Jadi seproduktif mungkin kalau menurut gue itu ya itu durasi online, bukan jam online gitu. Oke. Kalau kita tangkap dari sini antara Bang Lutfi dan Bang Karyo ini memang jam konsistennya on beat-nya nggak konsisten ya, tapi
pendapatannya selalu terkejar. Kira-kira kalau dari Bang Lutfi dulu deh, ada tips nggak Bang? Walaupun kita jam konsistennya nggak konsisten, jam on beat-nya nggak konsisten, tapi hasil akhir itu tetap terkejar target pendapatannya. Ya, ketika kita melakukan kesalahan ya enggak. Contohnya kan yang udah biasa on pagi, kita on siang, dianggap aja itu kesalahan, telat gitu ya. Nah, dari ketelatan itu, yang pertama di pikiran kita, di mindsetkan jangan sampai nyerah duluan gitu ya. Kalah sebelum berperang ya enggak. Kita coba dulu ya. Tapi gua saranin ketika jam siang itu bener-bener online di tempat-tempat yang bener-bener si akun tuh responsif, sangat-sangat responsif gitu. Jangan sampai eksperimen, apalagi denger omongan orang. Jam segini mah rame nih di sini. Jangan gitu. Kan kita yang tahu sehari-hari akun kita kuatnya di mana. Kayak contohnya gua nih online, gua kasih contoh gua sendiri lah. Online siang misalkan jam 10 gua baru bisa online. Gua selalu nongkrong di warung depan rumah. Nunggu dulu gua di situ. Karena gua tahu pengguna ojolnya juga ada lah walaupun gak banyak. Tapi driver juga di situ nggak banyak banget, sedikit gitu. Nah, gue bakal berpeluang nih di sini nih. Gue tunggu sekitar setengah jam lah. Kalau nggak ada orderan, gue jalan pelan-pelan ke arah yang kemungkinan ada gitu. Ya kalian mungkin tahu sendirilah jam-jamnya kan nggak sama di tempat-tempat daerahnya juga. Ya nggak? Kayak gitu aja terus. Dan untuk cara mengejarnya, akun tuh harus ada positioning yang gue bilang. Tetap gue di positioning nama tempat. Itu yang paling cepat bikin kita dapat order tuh di situ. Nama tempat, kelurahan sama kecamatannya gitu kan. Jangan coba-coba ketika kita melakukan kesalahan kita eksperimen nih. Karena mikirnya orang tuh lagi wisudaan di hotel apa gitu. Gak usah kayak gitu. Daripada kita kesana akhirnya kita cuma dapat nontonnya doang, percuma. Ya nggak, mendingan kita pakai cara sendiri aja gitu. Pasti kekejar, pasti itu. Yang penting kan gini, akun tuh bagusnya tuh jangan lewat lah 10 jam 12 jam maksimal gitu. Setiap kita online mau dapat berapa aja itu suatu hal kedisiplinan yang menurut gua. Jadi si akun ngebaca 10 jam kita beres, 10 jam kita beres. Justru kalau dipanjang-panjangin ini orang punya tenaga ekstra nih. Berarti nggak apa-apa dong kita delayin aja, ya nggak? Didilain juga dia masih bisa online gitu. Kenapa? Nah, kenapa nih? 4 jam lagi nih durasi gua tersisa misalkan 10 jam. Kenapa gua di 4 jam itu sangat produktif banget gitu dikasih. Karena si server juga udah ngebaca lah kebiasaan gua pasti bakal off nih 4 jam lagi. Ini rapper unggulan nih, jangan sampai di tambah-tambahin lah gitu. Kayak gitu. Nah, coba aja on panjang 12 jam 13 jam. Kalau kapasitas akunnya cuma mampu di angka 150 itu nggak bakal signifikan perubahannya gitu. Baik. Oke. Kalau dari Bang Karyo sendiri ada nggak Bang tips walaupun kita nggak konsisten jam on beat tapi target pendapatan tetap terkejar? Kalau dari Bang Karyo sendiri gimana? Sebenarnya gini, poinnya sih nggak jauh beda ya. Kita harus tahu spot-spot yang ada potensi order yang kita online itu. Bukan masalahnya kalau kita on sembarangan tapi di lokasi yang salah juga, on nggak konsisten tapi di lokasi yang salah yang nggak ada potensi order ya kita selesai, akun kita lama-lama juga delay. Apalagi kita nge-BC, tahu BC kita nggak ada orderan di jam itu, kita hotel gitu. Ya sampai besok juga kemungkinannya ya bakal naik gitu akun gitu, nggak bakal bunyi gitu. Tapi kalau harganya gue sering ya, siang itu bismillah on, tiba-tiba gue udah dapat orderan di stasiun Cilebut. Padahal dari rumah gue ke stasiun Cilebut tahu gitu jaraknya. Oke. Jadi memang ini ya guys, Bang Lutfi dan Bang Karyo ini memang mereka itu kadang online-nya tidak menentu, tapi kita semua tahu lah bahwa mereka berdua ini target pendapatannya selalu terkejar dengan stabil. Jadi itu tadi tips-tips dari mereka. Nanti teman-teman nilai sendiri, teman-teman ambil poin-poinnya, teman-teman evaluasi ke akun teman-teman, kira-kira posisi akun saya di mana, kira-kira daerah saya di mana, timingnya di mana yang lebih bagus gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang Wendy.
Ya, pertanyaan selanjutnya ini agak bingung saya juga maksudnya gimana ya. Ini dia nanya bagaimana cara menghadapi fenomena pada akun driver gitu. Fenomena apa ya? Fenomena apa gitu kan nggak jelas ya. Ya, fenomena apa ya gitu ya. Coba dari siapa dulu Bang Wedi kira-kira yang bakal menjawab nih? Pak Lutfi mungkin? Oke. Maksudnya nanya driver ya. Gini loh. Hadapi fenomena. Jadi kadang-kadang tuh fenomena itu hanya karang-karangan gitu ya. Kalau menurut gua nih ya. Sekarang gini nih, dia membilang ini fenomena, sumbernya dari mana gitu kan? Ya kan itu bisa bilang karangan kalau kayak gitu, kecuali Gojeknya bilang langsung nih ada notifikasi. Pertanggal sekian ada fenomena. Nah, itu baru bisa dikatakan benar ada fenomena. Kalau datangnya dari driver dari suhu-suhuan, itu bisa dikatakan dia karang-karangan gitu. Makanya itu hanya kata-kata saja yang sebenarnya tuh mungkin yang mereka tangkap nih ya. Mereka punya survei masing-masing lah. Kan dia punya grup WA nih. Si A, dia tuh survei tuh ke semua driver tuh. Yang biasanya bagus jadi turun, yang bisa turun jadi bagus. Bisa dibilang rolling orderan gitu kan. Di rolling, yang bagus jadi jelek, yang jelek jadi bagus. Itu hanya survei mereka gitu. Kalau fenomena sendiri di Gojek tuh nggak ada, sama aja. Paling gini nih fenomenanya nih ya. Fenomena itu bakal terjadi kalau ada pendaftaran di Gojek nih. Kenapa bisa terjadi? Itu mereka rubah settingannya aja. Dari settingan yang biasa history dipertamakan, jemput deket di nomor 2, dia cuma dibalik doang nih. Jemput deket yang diutamakan. Karena apa? Supaya driver baru juga bisa dapat orderan. Kalau history yang tetap di atas nih, driver baru bakal sulit dapat orderan gitu. Makanya suka bilang driver garum gacor-gacor ya. Ya karena dia nggak punya dosa gitu. Sebelum-sebelumnya nggak ada dosa. Sedangkan itu dibalik settingannya. Ya nggak? Jemput deket yang diutamakan. Yang pasti rapper baru pasti ngedeketin spot-spot. Kalau namanya rapper baru mah mall dideketin, stasiun dideketin, sekolah dideketin, nyamper duluan, gak punya dosa, historinya masih fresh. Sedangkan akun-akun yang lama historinya kan udah kacak. Ya enggak? Salah juga. Makanya gini nih, gua ada tips juga nih ya. Kita sebelum mendatengin suatu spot, kita harus lihat tujuan. Ya enggak? Misalkan sekolah SMP 10 itu kebanyakan domisilinya di Bogor Utara gitu ya. Sedangkan dia rumahnya di Bogor Barat, yang jarang sekali bawa orderan ke Bogor Utara. Kalau dia nongkrong di SMP 10, kemungkinan dapat orderannya ya pasti lama. Kecuali akunnya bagus memang. Kalau akun keadaan lagi on fire itu, history itu nggak berpengaruh. Bisa kemana aja ngacak. Tapi on fire itu ada masa waktunya juga gitu. Jadi lihat-lihat dulu nih. Mau lipir itu harus lihat histori kita. Jadi jangan asal melipir, jangan asal rame gitu. Kita emang kuatnya di mana nih, di kelurahan mana, kecamatan mana. Lihat dulu nih, mall ini kosannya kebanyakan di Tanah Sereal atau di Bogor Timur. Nah kita kan punya bekal lah ke situ juga gitu, nggak kosongan gitu kalau secara etimologinya. Iya gitu. Gimana Mas Karyo? Masalah fenomena ya, aduh, fenomena sebenarnya tergantung ya. Kalau fenomena apa dulu nih? Kalau gue mungkin nangkepnya yang pertanyaan barusan itu fenomena yang banyak driver yang gacor tiba-tiba anyep. Mungkin ya, nah gue anggapnya itu aja. Itu karena ya dosa masa lalu driver-driver gacor itu yang tiba-tiba anyep. Mungkin karena ngetek nih, dan masuk. Karena biasanya autobit, wah ini kayaknya tempatnya nggak enak nih, akunnya kan lagi on fire, cancel aja dah. Kalau nggak cancel, ada yang nggak cancel, ada itu yang cancel, yang banyak cocok cancel. Ya tiba-tiba lama-kelamaan akunnya itu bakalan bacanya ya kinerjanya menurun gitu. Bukan by orang kantor ya, by sistem ya. Oh ini kinerjanya menurun nih. Terus satu lagi bukan yang cancel tapi yang autobit. Kan nggak jual kemana aja udah dibawa. Ini fenomenanya katanya akunnya tiba-tiba anyap gitu. Bisa lihat lagi
dia selama gacor itu mainnya di mana gitu. Kalau mainnya cuma di wilayah-wilayah itu juga ya overload di story dengan customer ya, bukan kita over story di lokasi itu enggak. Tapi kalau dengan customer jadi ada indikasi kecurangan lah kalau dapatnya orang-orang itu lagi, besok itu lagi, lama-lama kan ini order bener apa enggak sih gitu. Coba gue kasih ke driver lain sih, server kan di settingnya kayak gitu, pemikiran manusia kan yang dibentuk dalam bentuk AE gitu. Jadi dicoba masukin ke driver lain, otomatis kan kita kan nggak dibagi orderan yang kemarin yang sama itu. Kalau fenomena itu ya kita ngobatinnya gampang, tinggal udah wilayah sedikit aja geser gitu. Di bawah jalan juga aku di wilayah lain juga ada pergerakan. Kalau fenomenanya gitu ya, ya itu aja lah, Bob. Fenomena yang itu aja lah, ntar kepanjangan soal pembahasannya. Iya. Mungkin bisa pertanyaan selanjutnya aja lagi Mas Vincent. Oke Bang Wendy, jadi ini ada pertanyaan nih Bang. Tips agar akun stabil, mulai dari sisi pendapatan, baik itu pemain sortir dan pemain mix. Nah, kira-kira ini tipsnya apa nih supaya stabil nih ya, dari sisi pendapatan, dari pemain sortir dan pemain mix. Dari Bang Lutfi dulu. Untuk pemain sortir Argo dulu ya. Walaupun sortir Argo tapi tetap dia mengikuti zona ya. Kalau menurut gua, walaupun sortir Argo. Jadi setiap zona itu kita harus punya yang namanya, yang sering gua bilang nih, ada 3 nih. Zona teritorial, zona krusial, sama zona opsional. Nah ini 3 ini kita bisa pakai di waktu-waktu tertentu. Yang pertama zona teritorial itu yang sering kita main di situ, gitu kan. Biasanya gua suka pakai 3 kecamatan zona teritorial gua nih ya. Gua contohin aja lah, Bogor Timur, Bogor Utara, sama Bogor Selatan yang biasa gua main di teritorial gua. Untuk zona krusial itu zona DO ya, Bogor Tengah. Itu zona krusial, itu zona DO. Kita harus punya zona DO di situ. Karena apa? Orang tuh dari pinggir kan ya, contoh berangkat ke tengah. Kalau kita sering main di pinggir, ke tengahnya jarang, lama-lama overload. Itu yang terjadi, overload di situ. Nah, ketika kita mengalami overload dengan customer, ada yang terakhir zona opsional. Karena kita jarang di situ, tapi story kita ada gitu. Walaupun kita jarang di situ, tapi story kita ada, tapi nggak banyak. Nah, zona opsional itu bisa diambil ketika akunnya lagi overload di krusial dan di teritorial. Kita main di opsional. Itu akun bisa kenceng kisaran sehari 2 hari di opsional. Nah, opsional itu tujuannya supaya kita menstabilkan pendapatan, ngejar pendapatan. Misalkan pendapatannya 250.000, kita bisa di teritorial nih sama krusial. Opsional nggak pernah kita ambil nih. Kita skip nih. Masih bisa nih 2,5. Di suatu hari kita nggak mampu nih. Kita udah ngelihat nih di jam 3 jam lagi kita mau tuntas nih, pendapatan gua baru 180, berarti 70.000 lagi nih, 3 jam harus kena nih, ya nggak? Nah, gimana caranya nih ya? Kita tunggu dulu nih dari teritorial nih, kira-kira didor nggak nih ke arah opsional. Kalau nggak didor, kita coba di TS. Kalau di TS tetap nggak bisa, ya kita pelan-pelan aja nyeret ke arah opsional itu. Tapi kita dengan catatan kita tahu nih di opsional itu yang mana nih yang responsif di akun kita nih. Makanya titikin di map nih zona apa favorit. Nah, di situ jam, tempat kita harus hafal di situ. Untuk menstabilkannya di situ caranya. Mau main sortir, mau main zona mix campur Argo, tapi tetap kita harus ikutin zona. Kecuali main kakap nih. Kakap kan gak main zona nih ya. Yang penting Argonya gede, tapi segede-gedenya Argo juga kita harus lihat nih, ketika kita bawa ke sana, ada nggak nih peluang buat dibalikin ke arah kita balik gitu kan. Percuma kita main kakap ke sana jauh-jauh Argo 80.000, tapi balik ngosong gitu kan. Buang-buang tenaga yang ada. Kayak gitu, buang bensin kalau kayak gitu namanya. Malah jatuhnya satu orderan doang nih 80.000, ritmenya nggak dapet gitu. Betul. Oke. Berarti itu dari Bang Lutfi. Kalau dari Bang Kado sendiri gimana Bang?
Tadi pertanyaan menstabilkan akun ya. Ya, pertanyaannya gimana menstabilkan akun dari sisi pendapatan, dari pemain sortir dan pemain mix, kira-kira gimana Bang? Kalau poin gue tetap pendapatan biar stabil, kita harus punya target pribadi. Karena itu kita pendapatan kita aman 150 sampai 250 ibarat kata kita punya target sendiri. Ya, dirasa target itu sudah kecapai, terus situasi dan kondisinya nggak memungkinkan untuk nambah lagi ya, jangan ditambahin. Ibarat kata udah aman 50.000, stabil lah 150.000, nggak turun jauh kan. Jadi itu mindset pribadi sih, pola pikir kita. Jadi kalau mau dipakai ya silahkan gitu. Kalau merasa oh ini udah ini itu udah cukup. Kalau gue paksain lagi semakin ya belum tentu besok gue bisa ngejar lagi karena banyak faktor lah. Mungkin hari ini orderannya lagi bagus apa gimana, tapi gue nggak nahan besok ini bakal bisa lain nggak kira-kira ya. 50 ke 250 itu udah paling aman lah. Dari tenaga, dari waktu yang kita dapat untuk menempuh pendapatan segitu itu tercapai gitu. Tapi kan kalau ada yang misalnya argumik tapi pengennya dapatnya 400 500 gitu, itu kerja keras, terus setiap hari pasti mereka kerja keras lagi, tanggung jawabnya juga lebih tinggi. Ya, itu tergantung ke individunya lagi, ke pilotnya lagi, punya target pendapatan berapa. Kalau gue dikatakan stabil itu seperti itu, bukan stabil yang kata 500 terus udah besoknya tipes kayak gue tipes. Oke. Jadi itu ya teman-teman, tadi sudah dijawab sama Bang Lutfi sama Pak Karyo. Intinya baik teman-teman itu mau pemain sortir atau pemain mix, apapun itu, yang pertama yang harus ditetapkan adalah target pendapatan dulu. Misalkan target pendapatan teman-teman 200, ya stabilkan 200, mau itu pemain sortir atau pemain mix dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman langsung gas terus ke 500, ya itu tadi kata Bang Karyo, tipes. Ya, untuk selanjutnya nih ya, bentar nih. Pertanyaan selanjutnya atau mungkin ada pertanyaan lain? Sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih ya, sebelum pertanyaan selanjutnya nih ya, gue tambahin sedikit nih untuk menstabilkan akun nih, karena gue mulai terbesit lagi nih, kalau gue nggak ngomong gue merasa bersalah nih ya. Nah, jadi gini nih, untuk menstabilkan akun kita harus tahu situasi yang pertama. Misalkan kita sudah masuk ke musim hujan nih ya, pastikan tenaga kita juga nggak bisa diporsir gitu, nggak bisa terus-terusan kita ngodok juga gitu, nggak bisa, karena kita punya kapasitas ada sakit gitu kan, ada gak enak badan. Nah, jadi kalau misalkan nih si akun ini sudah kebiasaannya di angka 300 nih ya, dia tahu nih bulan Januari itu udah mau masuki musim hujan nih, dia kalau ngerasa nggak mampu nih ya, karena kan banyak op ya kalau hujan ya, nah boleh diturunin 50. Nah gitu, jadi 2,5. Boleh turunin 100 juga boleh, di angka 200. Yang penting set gitu, aman ke kitanya, nggak turun. Tapi kita suatu saat kalau kita pengen naik lagi, ya naikin lagi gitu. Musimnya udah musim panas lagi nih, ya naikin lagi gitu. Terus masuk ke musim libur sekolah, yang biasa di angka 300 nanti bakal kesulitan dia di sana. Tapi dia ngotot pengen angka-angka segitu gitu, yang akhirnya ngedrop lagi si akunnya. Jadi mendingan dari jauh-jauh hari kita turunin nih, gak apa-apa turunin 10.000, turunin 20.000. Nah kita udah nih 2,5, gua nggak terlalu berat ngejarnya, walaupun anak sekolah libur. Jadi pas masuk hari libur anak sekolah di angka 2,5 dia masih aman nih. Yang biasanya dia kan ngejar 300 nih, dia anggap enteng dong ngejar 200, ya nggak? Nah aman, jadi akun tuh stabil. Nanti ada pastinya lagi, kalau mau naikin lagi ya naikin lagi. Makanya yang gua share kemarin pendapatan gua setahun ke Mas Wendy itu, akun gua tuh nggak pernah turun, ya nggak? Pasti stucknya di angka 4 juta lah sebulan, ya nggak? Ini gua kasih tahu nih ya, Gojek itu bisa dapat 4 juta sebulan, 6 juta, 8 juta bisa gitu. Makanya jangan merasa ojol tuh pekerjaan yang jelek, pekerjaan yang kurang bagus, kalah sama karyawan. Enggak, pendapatan kita banyak, cuman gua nggak mau terlalu berlebihan.
Karena apa? Nanti banyak yang silaturahmi ke rumah gua. Setelah itu juga kalau pendapatannya gede ntar kita silaturahmi mulu ke dokter gua. Iya. Kemana aja silaturahmi? Ya benar-benar, jadi itu udah terjawab ya teman-teman, nanti bisa teman-teman evaluasi akun masing-masing begitu. Oke, Bang Wedi, next pertanyaannya kayaknya ini terakhir nih pertanyaan nih. Ya, pertanyaan terakhir Bang Lutfi, Mas Karyo, orderan apa namanya, layanan Gojek itu kan ada banyak ya, ada ya Goret, Gosen, GoFood dan lain-lainnya. Nah itu menurut Mas Karyo, Bang Lutfi, layanan yang bagus untuk kita kelola itu layanan mana, dan misalkan kita main 2 layanan atau lebih, bagusnya kita sandingkan dengan layanan apa? Mungkin bisa dijawab Mas Karyo? Kalau gue sih tergantung wilayah masing-masing ya. Maksudnya evaluasi akun, tapi kalau di wilayah gue gitu, itu layanan paling bagus ya Goret. Goret Ya. itu udah jelas sejuta umat lah yang pakai gitu. Gak semuanya yang punya aplikasi Gojek itu pernah pesen makanan apa pernah Gosen, belum tentu. Tapi kalau Goret kebanyakan gak pernah gitu. Pasti itu cepat ya, ditekanin ke Goret. Terus kan kebijakan perusahaan Gojek ini kan sekarang ini banyak yang aneh-aneh, dari GoFood 5.000 lah, Goceng lah, apa slot Goret, slot GoFood, slot Gosen juga ada gitu. Tapi gue sendiri nih sebagai driver gitu ngerasa itu bahwa dan Gosen itu paling males. Makanya gue pribadi pasti pikiran pribadi gue karena ribet lah, dari alamatnya lah, kadang dapat error barang kecil itu. Pasti banyak driver yang berpikiran pasti karena ada fitur on off layanan ini ya, dia pasti bisa. Sering gue pastiin itu layanan yang hidup itu Goret sama GoFood. Sering gue pastiin sih gitu. Jarang ada yang hidup Goret sama Gosen gitu. Kalau emang bukan pemain Gosen, abadi nggak punya orang gitu. Makanya peluang untuk bawa orderan lain itu Goret ya sama Gosen. Ya karena itu. Gue sendiri aja sebenarnya bawa Gosen itu malas. Kalau barangnya jelas. Tapi kalau masih sepele-sepele ya gue bawa gitu. Kayaknya saran gue ya Gosen. Tapi kalau mau landing yang lain, Goret GoFood apa GoFood Gosen ya mungkin sambil di situasi sekitarnya aja. Kita paksain nggak jalan ya kita berubah gitu. Jangan ego yang bikin gitu. Kalau selama masih pengen di Gojek, kalau masih ada kerjaan lain mah ya monggo gitu. Ya mungkin dari aneh saja. Kalau dari Bang Lutfi gimana Bang? Ya untuk saat ini memang pemegang kasta tertinggi layanan itu di Goret ya. Di semua daerah lah bisa dikatakan. Kalau buat disandingkan mah bebas, mau ke GoFood, mau ke Gosen. Cuman persandingannya ini nih kira-kira ada hal yang menarik nggak gitu. Kalau disandingkan dengan GoFood nih, cek dulu gitu. Sedangkan kan pemain GoFood itu persaingannya sekarang udah ketat gitu. Ada yang tadi sudah dikatakan, ada slot, ada aceng gitu kan. Bahkan ada pemain Goret reguler yang full lah. Pasti kita dapatnya juga ampas-ampasnya doang gitu kan. Kalau dapat di GoFood juga ketika mereka nggak ada atau orderan buangannya gitu. Kalau untuk Gosen juga sama sebenarnya, buat ngedongkrak doang. Kalau buat disandingin terus-menerus discontinue sih lama-lama ketilep si Goretnya. Malah jadi kebanyakan Gosennya, apalagi tanpa dibatasin gitu ya disandingkannya. Kalau dibatasin sih masih aman-aman aja, misalkan wah Goret tetap yang utama, ngambil Gosen paling 2-3 lah gitu. Ya nggak masalah, tapi yang dilakukan secara terus-menerus discontinue itu bakal berpengaruh juga sebenarnya gitu. Karena apa? Karena si server Gojek itu memang ngebaca kebiasaan kita gitu. Ya nggak? Gua nih contohnya nih 20 trip full Goret. Terus Mas Wendy 20 trip tapi ada Gosennya 5 biji, ya enggak? 15 lawan 20 nih. Ketika kita duel di situ, ya enggak? Pasti ada perbedaan dari kencengnya gitu. Karena Mas Wendy masih ada opsi lain buat layanan lain. Kalau gua memang nyalain Goret doang nih. Jadi lebih diprioritaskan, malah jadi prioritas gitu. Si Goretnya, jemputnya jauh-jauh itu jadi prioritas. Dapatnya duluan mulu kalau di BC itu jadi prioritas.
Tapi karena dua layanan itu disandingkan, namanya prioritas itu nggak bakalan dapet. Tapi kalau untuk pendapatan kita masih bisa sama. Tapi untuk jam pulang, jam online mungkin gua bisa lebih cepet gitu. Ketika sama-sama nih akunnya dalam keadaan on fire gitu. Kayak gitu. Dan untuk layanan selain Goret nih, contohnya banyak juga kita ya teman-teman kita yang terkendala dari kendaraannya kurang mumpuni untuk bawa Goret gitu. Gak usah patah semangat gitu. Tapi lu juga jangan berada di posisi gitu terus gitu. Harus ada perubahan. Jadi ada misi ke depannya nih. Mungkin saat ini gue cuman punya motor Supra, nggak mungkin gue bawa Goret gitu kan. Penumpang pasti tidak nyaman nih kalau gue bawa Supra, shocknya juga mati, ya nggak, shock bocor dan lain sebagainya, kendalanya banyak. Nah di situ kita harus punya misi, jangan terpaku dalam keadaan yang sama gitu. Udah aja terus plat, gua udah nggak mampu gua main Goret, Supra aja udah terus aja main kayak gitu. GoFood, GoSend yang dia bawa, dia dapat orderan bisa, tapi nggak maksimal gitu, nggak bisa kayak pemain Goret pada umumnya, bisa di angka 2,5, 300, bahkan ada yang 500. Kalau zaman sekarang nih ya, kalau gua lihat tuh antara pemain GoSend GoFood itu rata-rata dia nggak mungkin main kakap, pasti under. Kecuali pemain GoSendnya yang kakap nih, satu layanan nih GoSend, dia pemain kakap, dia bisa nyentuh di angka 500 juga gitu. Nah di situ kita harus punya target. Pokoknya 2 bulan 3 bulan gua harus ada rencana ngambil motor baru lah, iya nggak, biar gua juga bisa main Goret kayak gitu. Soalnya susah sekarang. Gua dulu nih ya, sebelum ada Aceng, terus terang akun gua GoFood, nggak main Goret, karena itu masih bisa dikatakan masih worth it lah kita main GoFood pada zaman itu gitu. 300, 3,5 gua nggak habis sehari. Dan akun gua juga nggak nyortir main GoFood karena dikasihnya emang pendek-pendek terus, 8.800, 10.000 gitu. Akun gua juga levelnya gold platinum kayak gitu. Semenjak gua main Goret gitu kan. Nah, di situ gua baru mulai milih-milih gitu kan. Baru akun gua tuh basic terus sampai sekarang karena itu nyortir terus, nggak pernah nyampe si performnya. Tapi untuk poin platinum saya hampir tiap bulan poin saya platinum. Kayak gitu. Oke. Oke. Silakan. Jadi kejawab ya Bang Wendy ya tadi pertanyaannya ya. Iya. Ya berhubung ini udah pertanyaan terakhir, maka mungkin kita akhiri aja sesi kali ini ya Mas Minton ya. Iya benar-benar. Tapi sebelum ke penutup terakhir nih, ada satu hal yang mau saya tanyakan nih Bang Wendy ke narasumber kita berdua nih. Untuk Bang Lutfi dan Bang Karyo nih, kira-kira ada nggak sedikit pendek aja tips untuk teman-teman di luar sana yang sekarang lagi maintenance akunnya, kira-kira hal pertama apa yang harus dilakukan dulu? Dari Bang Lutfi dulu. Dari saya. Nih, untuk maintenance akun itu kita harus punya banyak amunisi yang pertama. Kalau yang doyan ngerokok harus punya rokok dulu yang pertama nih ya. Ya enggak? Nah, itu emang harus. Yang kedua, kita jangan introvert. Ya, kalau kita introvert, segala pikiran macam mental tuh kita bakal diserang terus nih. Karena sendiri, kita nggak ada bercanda nih sama teman-teman, ya nggak? Sendiri aja dipikirin aja terus. Cicilan, bayar kontrakan, bayar sekolah, jajan anak, jajan istri, makeup istri, pulsa, dan lain-lain. Itu diserang mentalnya, ya nggak? Sedangkan akunnya lagi berat banget gitu. Sehari cuma dapat 5, dapat 3 gitu. Itu yang ada rasa kitanya buat bangkit juga susah gitu. Tapi kalau kita kumpul sama teman-teman gitu kan, gak apa-apa kali teman yang gacor mah kita pintain rokok juga dia nggak bakalan marah gitu kan. Ya gak, paling tidak gitu. Tapi di situ ada suatu prospek juga ketika kita tempelin orang yang gacor, sewaktu-waktu kita dapatlah pentalan dia gitu, ya gak, pentalan dari dia kalau dia tukang nyortir gitu. Nih coba masuk ke dia gitu kan. Sering juga gitu teman-teman gua juga kalau yang lagi drop akunnya dia nempel gitu ke gua nih, nunggu buangannya. Memang kadang berhasil, kadang enggak, tapi paling tidak dia bisa ngobrol gitu secara langsung dengan gua. Pasti gua arahin nih karena gua tipikal orang yang pengingatnya kuat gitu. Tipikal orang yang pengingat kuat. Di jam-jam tertentu gua bakal tahu orderan bakal terjadi di mana.
Nah, sering juga gua ngeremot orang juga lewat WA. Dia Sherlock nih. Gua harus kemana nih jam segini gitu kan. Gua harus Sherlock. Ntar gua arahin ke sini. Tapi dengan catatan dia harus screenshot terus nih setiap dapat orderan. Makanya gua tahu history dia, ya enggak? Nah, nanti lambat laun juga kalau emang orangnya berpikir, dia pasti bisa mandiri. Tapi kan kebanyakan nih ya, mohon maaf nih ya, driver ojol itu jangan on gua bilang. Kalau on nggak bakalan berkembang. Kalau cuman mengikuti asal bunyi doang mah akun nggak bakal berkembang. Gacor nanti anyep lagi, gacor anyep lagi. Kapan gitu bisa terjebak hal-hal seperti itu terus discontinue dari awal dia ngojek sampai sekarang nih suka ngerasain ntar ngojek mah aya gacorna, aya anyepna gitu kan. Jadi terus aja dia terjebak di masalah itu gitu. Nggak bisa nyetabilin gitu. Terus aja dulu mah gua waktu gacor gini-gini, sekarang akun gua aja drop. Sekarang gantian lu yang gacor. Nggak ada gantian-gantian kalau kita bisa mengelolanya. Kita tahu cara-caranya yang seperti kita jabarkan dari pertanyaan yang pertama sampai akhir ini. Iya kan? Sudah terjawab lah beberapa. Tapi kan ada orang juga yang cuman bisa nonton nih siaran ini. Tapi setelah nonton ini nggak dipraktekin, sama aja bohong gitu. Ya nggak? Nah. Benar. Ya, itu ya. Nah, ada kata-kata terakhir dari gua nih ya. Kalian harus mencoba apapun yang ada di pikiran kalian gitu. Walaupun orang lain membilang itu salah, tapi belum tentu salah. Tapi jangan, kalau seandainya kalian belum mencobanya, kalian adalah seorang orang yang rugi gitu. Yang gua bilang. Karena dia nggak tahu jawabannya, tapi dia udah menstatementkan bahwa itu salah. Nggak mungkin kayak gitu. Jadi hal sesuatu yang kita anggap salah belum tentu salah, yang anggap kita benar juga belum tentu benar, kayak gitu. Jadi kita bereksperimen, berekspresi boleh kapan aja gitu, dimanapun, kapanpun, kita yang tahu gitu. Karena pelajaran yang paling berharga itu pengalaman diri kita sendiri, kayak gitu. Sekarang Mas Karyo, oke. Oke, dari Bang Karyo gimana kira-kira ini? Dari aneh ya, untuk yang lagi berproses ya, untuk saat ini yang lagi berproses dan hanya ingin gacor gitu. Yang pertama itu yang disiapin mental lah. Orang kalau lakunya lagi di bawah itu mentalnya kita yang diserang, yang nggak punya duit lah, ya kita tadi lah. Itu semuanya itu kena itu mental. Yang penting mentalnya kuat gitu. Yang keduanya kita evaluasi. Jadi evaluasi setiap hari setelah pulang ojek, evaluasi gue hari ini ngambil orderan ini. Setelah itu itu kita evaluasi. Jangan jadi kita besok coba cara lain. Nah, tapi jangan tiap hari ganti-ganti cara, bukannya evaluasi. Nah, evaluasinya, kan gue ngambil ke tujuan sini, setelah di sana kita kosong nih nggak orderan. Sama aja bohong gue gitu. Tapi evaluasi guys, kan kalau order itu masuk, kalau berani sortir gitu. Kalau mau gitu. Karena pasti suatu saat bentuknya kebiasaan akun itu, kalau Andre ya membiasakan diri Andre, kalau Andre ke kakak membiasakan diri ke kakak. Perbandingannya ntar ada lah 3 atau 5 lah. Itu ntar evaluasi akunnya sendiri-sendiri gitu. Yang terakhir ya berjuang dulu gitu. Kita itu usaha dulu, tapi tetap pakai koridor. Kalau kita ngikutin tutorial siapapun itulah, di YouTube kan banyak yang bikin konten tutorial. Tuh, jangan cuma sekali, 2 hari, 3 hari kita udahan. Ya itu kita udah berani. Itu 50% kita udah berhasil. Kita udah berani mencoba. 50% itu udah berhasil. Apa salahnya gitu? Diterusin gitu 1 bulan lah. Kita target sendiri 1 bulan gitu. Kalau nggak berhasil ya, akun kita juga di bawah kan. Udah sih, mental kita udah teruji kan, nomor 1 terpenting itu. Mental kita udah kuat gitu. Kalau seandainya gagal, kita coba lagi gitu. Yang penting itu utamanya mental. Terus yang di luar sana yang masih maintenance yang akunnya belum bagus ya, yang penting kuatin mental aja. Dan jangan banyak bohong lah sama keluarga, gitu aja. Jujur sebisa mungkin. Dan dari ada itu aja. Oke. Terima kasih untuk Bang Lutfi dan Bang Karyo udah mau menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin jadi tanda tanya di luar sana untuk teman-teman kita.
semoga jawaban-jawaban kita semua ini jadi ladang pahala buat kita semua, bisa membantu teman-teman kita di luar sana gitu ya. Mungkin karena juga udah panjang juga ya nih ya Bang Wendy ya, mungkin bisa kita closing Bang Wendy. Silakan. Oke, ya mungkin segitu dulu aja buat untuk kali ini. Mas Karyo terima kasih, Bang Lutfi terima kasih, Mas Vincent terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagiin ke level driver yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Salam aspal. Tetap semangat. Goodbye.